tengah kabar nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep santer bakal maju di Pilgub Jakarta, tampaknya langkah Anies Baswedan di Pilgub Jakarta juga bakal lebih menantang. Namun, dukungan agar Anies kembali memimpin Jakarta terus mengalir. Salah satunya dari relawan yang mendeklarasikan agar Anies kembali memimpin Jakarta. Dukungan penuh kepada Anies Rashid Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Dukungan ini kami berikan berdasarkan berbagai pertimbangan dan harapan untuk kemajuan Jakarta yang lebih baik. Soal Pilgub Jakarta, Sekjen PDI Perjuangan menyebut saat ini partainya tengah mempertimbangkan semua nama untuk maju. Selama itu adalah kehendak rakyat. Karena kami ini adalah partai demokrasi khas Indonesia dengan demokrasi Pancasila, seluruh usulan selama itu dari bawah akan dikaji dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk gubernur dan wakil gubernur DKI dan juga daerah-daerah lain. Partai menyiapkan dengan sekolah partai, dengan melakukan penugasan-penugasan kader, dan tentu saja melihat kehendak rakyat. Berbeda saat Pilpres 2024, PKS yang dikenal punya militansi yang kuat terhadap sosok Anies, justru sekarang ingin mendorong kader internalnya untuk maju di Pilgub Jakarta. Haknya Mas Anies, karena memang baru satu periode, jadi kalau beliau mau maju, monggo. PKS sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader, tetapi politik itu dinamis. Putusan Mahkamah Agung yang mengubah aturan usia calon kepala daerah memunculkan peluang. Nama Kaesang disebut-sebut bakal mulus jika ingin maju di Pilkada Jakarta. Lalu benarkah Kaesang bakal menjadi penantang yang sepadan dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Langkah Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta tampaknya bakal lebih menantang setelah Mahkamah Agung mengubah aturan batas usia calon di Pilkada yang disebut-sebut berpotensi memuluskan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep di Jakarta. Kita bahas soal ini lebih lengkap bersama peneliti utama BRIN, Lili Romli. Prof. Romli, selamat sore. Selamat sore Mbak Cindy. Prof, setelah adanya putusan MA yang dibilang kan ini jadi karpet merah juga nih untuk salah satu tokoh lah. Kalau Prof Romli ngelihatnya peta politiknya sekarang untuk di Pilkada Jakarta gimana, Prof? Ya, saya kira memang kalau jadi Kaesang maju di Pilkada Jakarta, ini memang kompetisi akan lebih ketat, dinamis, menjadi pusat perhatian bukan hanya Indonesia, bahkan mungkin internasional gitu. Karena ini pertarungan ulang dari Pilpres atau kelanjutan dari kompetisi Pilpres antara Anies dengan Pak Jokowi. Karena saya menganggap bahwa Kaesang ada representasi Pak Jokowi, bukan representasi Kaesang itu sendiri. Karena pasti akan membawa nama jabatan sebagai presiden dan orang-orang yang mendukung juga kena pertimbangan itu. Oke, artinya bisa dibilang ini akan jadi perang terbuka lanjutan ya antara... Betul. Oke. Akan perang terbuka antara Anies dengan Kaesang kalau jadi. Tapi kalau dengan adanya putusan MA ini akan ada dampak signifikankah untuk Anies kalau memang Anies mantap nih maju di Pilkada Jakarta? Ya saya kira karena sudah berkeputusan saya lihat ya, apalagi ada deklarasi dari relawan, nampaknya konsekuensi yang diambil oleh Anies bahwa kemudian akan menghadapi Kaesang mau tidak mau gitu. Tentu memang akan berat ya menghadapinya karena bukan Kaesang itu sendiri, tetapi di belakang Kaesang itu sendiri. Kita ketahui bahwa PJ Gubernur sekarang ini kan orangnya Pak Jokowi. Tentu memberikan dukungan juga kepada Kaesang secara tidak langsung gitu. Oke, kalau kemarin kan dukungan relawan buat Anies juga terus mengalir. Anies juga bilang sudah mendengarkan masukan dari masyarakat untuk kembali maju ke Pilgub. Tapi seberapa besar sebenarnya efek dukungan dari relawan ini untuk meyakinkan parpol untuk bisa mendukung Anies di Pilgub nanti, Prof? Ya kalau kita melihat bahwa partai-partai ini, maksudnya partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan ya, menginginkan memimpin DKI, mau tidak mau memang calon yang kuat adalah Anies, tidak ada yang lain gitu.
mohon maaf ya dari baik Pak Mardani maupun Pak Sahroni gitu. Apalagi juga dari PKB kan dulu ada isu muncul Ibu Ida Fauziah. Nah, kandidat-kandidat tersebut saya kira mungkin popularitas dan elektabilitasnya kecil gitu. Dan Anies pasti yang tertinggi dari kandidat-kandidat yang ada. Nah, jika ingin memenangkan Pilkada Jakarta, maka mau tidak mau adalah Anies. Dan Anies sendiri memang berkepentingan kan Mbak terkait dengan Pilpres 2029 supaya tetap ada dalam radar politik nasional. Karena kita seperti ketahui untuk publik di Indonesia ini ketika orang itu tidak masuk di dalam kegiatan politik praktis maka dia akan tenggelam namanya. Nampaknya Anies ingin mempertahankan nama itu dengan memasuki kompetisi pilkada di Jakarta ini. Oke, apakah nama Anies yang elektabilitasnya paling tinggi di Jakarta ini juga jadi alasan kenapa PDIP yang kalau kita lihat dulu berseberangan sekarang tiba-tiba memunculkan nama Anies di Pilgub? Betul, saya kira karena memang selama ini kan kader yang untuk ditempatkan di Jakarta itu tidak kuat gitu ya, bahkan nggak disebutkan Menteri Sosial Ibu Risma itu kan memang dimunculkan di DKI Jakarta, tapi nampaknya respon publik di Jakarta kurang itu. Saya membaca survei itu kan hasilnya sekitar 1,5 atau 2 lah elektabilitasnya itu. Dengan demikian memang nama Ibu Risma tidak menjual. Nah, mau tidak mau karena sudah berhadapan kan sudah dideklarasi bahwa Pak Jokowi itu sebagai kader yang membelot, yang tidak loyal, tidak mungkin PDIP akan mendukung kandidat yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju gitu atau partai dari koalisi Indonesia Maju di sana. Mau tidak mau maka akan bergabung dengan koalisi perubahan. Artinya partainya mana lagi, kan kita tahu di Jakarta nggak ada parpol yang bisa mendukung sendiri. Kira-kira kalau misalnya PDIP memang mau mendukung Anies, biar kuat nih melawan Pak Jokowi di Jakarta, harus bergabung dengan siapa? Ya, koalisi perubahan sendiri itu kan katakanlah ya, PKS kan udah dipikirkan 18 kursi. Okay. Kalau didukung oleh PDIP udah 15 kursi, PDIP 15 kursi, sekitar jadi 33 itu kan, apalagi kemudian PKB dan Nasdem bergabung, itu ya hampir 50%, sementara dukungan itu kan minimal 21 atau 22 kursi kan, dari 20% kursi di DPR, 106 itu di DKI. Jadi memang tidak ada partai politik yang tunggal bisa mengusung, pasti berkoalisi, partai manapun gitu di sana. Nah, kalau koalisi perubahan itu solid mengusung Anies dan bergabungnya PDIP, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kita ketahui kan dua partai utamanya PKS dan PDIP kan kadernya militan sekali. Dia akan bergerak di akar rumput. Mesin politik akan berjalan. Tapi seberapa besar sih kansnya sendiri PDIP akhirnya mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, tidak kadernya sendiri? Ya, saya kira karena tadi ya Mbak, saya lihat memang kader-kader yang di PDIP untuk di Jakarta ini setelah Ahok dan Pak Jarot tidak maju, maka tidak ada lagi kadernya yang memiliki elektabilitas. Itu satu sisi. Sisi lain itu kan kecil kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, meskipun dalam pilkada kan memang berbeda dengan pilpres ya, cair gitu loh, cair. Jadi memang tergantung nanti juga terhadap figur-figurnya, bisa diterima juga dengan PDIP gitu. Tapi kalau Kaisang yang maju, saya kira yakin PDIP akan menolaknya. Okay. Bisa aja kalau kandidat yang lain bisa didukung oleh PDIP gitu kan, dengan beberapa catatan-catatan gitu di sana. Oke, tapi Prof kan juga PKS sebagai pemilik raihan suara terbanyak di Jakarta akhirnya berubah haluan, meskipun DPW Jakartanya bilang mengusung
Anies, tapi ternyata DPP kekeh nih maunya kadernya. Itu juga kan akan jadi pertimbangan pastinya. Betul, problemnya memang kan memang meskipun Anies memiliki elektabilitas karena dia tidak memiliki partai politik, maka akan tergantung pada partai-partai politik. Maka itu kemudian Anies melakukan gerilya, melakukan lobby-lobby, dan ada deklarasi dari para relawan untuk menunjukkan bahwa Anies itu didukung oleh masyarakat gitu, oleh publik Jakarta. Itu yang dilakukan oleh Anies dan para relawan untuk merayu partai-partai politik. Nah, partai-partai politik ini saya lihat bimbang juga karena memang kader-kadernya kan tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Contohnya dari PKS, Pak Mardhani. Pak Mardhani meskipun dari Dapil Jakarta, tetapi juga kan elektabilitasnya rendah gitu. Seperti terus Nasdem kan mengusung Sahroni, juga elektabilitasnya rendah. Oke, Prof. Tapi kalau melihat Anies Baswedan kan kemarin maju di Pilpres, sekarang balik ke Pilgub, apakah ini tidak dilihat sebagai dari tingkat nasional kembali ke tingkat daerah? Sudah dijawab sendiri sebenarnya oleh Anies bahwa puncak tertinggi kan memang Pilpres katanya kan nggak ada lagi. Apakah kemudian orang menjadi menteri turun katanya? Kompetisi yang turun ya untuk berkompetisi dan sebagainya gitu. Jadi saya melihat dalam rangka turunkan tingkat ke tingkat lokal, tetapnya maju adalah politik nasional supaya 2029 ini seperti itu sebagai pilpres dan bukan jadi Jakarta adalah pilkada Tapi kalau misalnya Kamil berapa alternatif persen menang lebih dari 2 juga calon itu akan dalam satu poros koalisi perubahan kan sang PDIP koalisi Anies dan peneliti utama berita akan kembali soal foto bersama Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musara Ijek jelang Pilkada Sumut 2024.
Foto bareng ini kita bahas usai jeda. Pastikan Kompas TV tetap di layar kaca Anda. Untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat 1, serta Bali, scan ulang TV digital Anda secara berkala dan dapatkan selalu berita serta